We're visiting our grandparents, whom we have never seen. Bedtime here is 9:30. Okay, we think there's someone outside the door. It's 10:47. My parents were strange back then. I think Nana's not feeling well. Setelah perceraian kedua orang tuanya karena ayah mereka selingkuh dengan perempuan lain, Becca yang berusia 15 tahun dan adiknya Tyler yang berusia 13 tahun kini hidup bersama ibu mereka yang masih muda. Dulu, Loretta, nama ibu dari Becca dan Tyler, menikah dengan guru sekolah menengahnya dan menjalani pernikahan mereka selama 10 tahun. Sebelum mantan suaminya itu pergi dengan wanita lain dan pindah ke Palo Alto, California. Semenjak itu Loretta resmi menjadi ibu tunggal yang mesti mengurus kedua anaknya karena mantan suaminya benar-benar memutuskan hubungan dengan anak-anaknya, apalagi dengan Loretta. At the end of high school, I fell in love with a substitute English teacher. Parents cursed at me, which was like crazy unusual. Padahal untuk bersamanya dulu, Loretta sampai mengorbankan hubungan dengan kedua orang tuanya yang tidak lagi ditemuinya sampai 15 tahun. Namun akhir-akhir ini, kedua orang tua Loretta menghubunginya lagi lewat internet, meminta agar diberikan izin untuk menghabiskan waktu bersama cucu-cucunya. Recently, my parents looked me up on the internet. Permintaan yang sebenarnya wajar datang dari kakek dan nenek. Karena itulah, anak-anak Loretta menjadi sangat antusias dan setuju untuk pergi mengunjungi kakek dan nenek mereka. Walaupun Loretta sudah berkata bahwa ia sepertinya tidak akan suka dengan ide tersebut, Becca dan Tyler tetap bersiap untuk liburan 5 hari mereka di rumah kakek dan nenek. Becca juga mulai mendokumentasikan momen berkunjung ini dengan handycam miliknya. We're visiting our grandparents, whom we have never seen. Loretta mengantarkan anak-anaknya sampai stasiun dan berpisah di sana. Sementara anak-anaknya pergi berlibur, dia akan pergi berlayar dengan pacarnya, laki-laki bernama Miguel Diego Torres, yang disebut Becca sebagai lelaki yang sesuai dengan kriteria ibunya, tapi gayanya acak-acakan. Becca dan Tyler memang sudah sepakat untuk memberikan waktu untuk ibunya pergi berkencan. Jadi mereka mencoba menikmati perjalanan dan liburan mereka menuju Masonville, Pennsylvania. Walaupun ada kecemasan besar yang mereka rasakan karena harus bertemu kakek dan nenek yang tidak pernah mereka kenal sebelumnya. Film prodigy? You know, I used to be a pretty good actor. Oh my. Hari itu, di Senin pagi, kereta mereka tiba di stasiun Masonville. Kakek dan nenek mereka sudah menunggu di sana. Wajah mereka dihiasi senyum. Becca kemudian memperkenalkan neneknya yang bernama Mary Vela Jamison dan kakeknya yang bernama Frederick Spencer Jamison. Melalui video dokumenter yang terus direkamnya, untuk mengabadikan momen-momen tersebut, perkenalan awal yang sangat canggung tersebut bagi mereka. Namun Becca dan Tyler dengan mudah beradaptasi dengan lingkungan barunya. Mereka anak-anaknya aktif dan banyak bicara. Jadi, tidak butuh waktu lama setelah mereka berada di rumah kakek dan nenek untuk akrab dengan neneknya. This is Maria Bella Jameson, my nana. We're entering the home that Mom grew up in. Awalnya tak ada yang aneh. Becca dan Tyler banyak mengeksplor lingkungan rumah, di mana ibunya pernah tumbuh besar di sana. Namun seiring berjalannya waktu, kakek dan nenek mereka mulai menunjukkan keanehan. Awalnya Becca dan Tyler diminta untuk tidak pergi ke ruang bawah tanah, tidur sebelum jam 9:30 malam, juga dilarang keluar kamar setelah jam tersebut. Sayang sekali aturan tidur tersebut sulit diikuti oleh mereka. Sebagai anak-anak yang terbiasa tidur larut di rumahnya, Becca dan Tyler tidak bisa melakukannya. Jadi, setelah jam 10:30 malam, Becca tidak bisa tidur dan bosan berada di kamar. Ia memutuskan untuk keluar dan mencari kue kacang buatan neneknya di dapur. Becca mungkin tidak akan pernah menyangka kalau niatnya itu justru berakhir dengan melihat hal aneh yang terjadi pada neneknya. Ia melihat dan merekam momen di mana neneknya keluar dari kamar, mengerang keras, dan kemudian terdengar suara kalau neneknya muntah. We're old people. Bedtime here is 9:30. I need Nana's cookies. I'm gonna turn her personal addiction into a positive.
Saat itu Becca hanya takut dan berpikir kalau neneknya sakit. Ia masuk lagi ke kamar dan mencoba tidur setelah memberitahu Tyler tentang kondisi neneknya tersebut. Keesokan harinya, sebelum diajak pergi ke kota untuk merekam beberapa tempat kenangan ibu mereka, Becca dan Tyler bermain petak umpet di kolong bangunan rumah. Tapi tiba-tiba mereka melihat nenek mereka seperti orang kerasukan yang merangkak dan seolah ingin menyerang mereka, memaksa kedua anak itu keluar dari kolong bangunan dengan wajah yang ketakutan. Nenek mereka kemudian tertawa tanpa merasa bersalah dan masuk kembali ke rumah seolah tidak terjadi apa-apa sebelumnya. What the hell was that? I'm making chicken pot pie. Beberapa waktu kemudian, Becca dan Tyler ditinggal di rumah ketika Dr. Sam datang untuk menanyakan kakek nenek mereka yang sedang pergi ke kota untuk membeli kebutuhan. Dr. Sam adalah dokter yang bekerja di layanan konseling rumah sakit, tempat di mana kakek dan nenek menjadi relawan. Dr. Sam tidak lama bertamu. Ia segera pergi setelah mengatakan pada Becca untuk menyampaikan salamnya pada kakek dan nenek mereka. Tengah hari, Tyler yang penasaran dengan kandang ayam yang tertutup rapat dan selalu dikunjungi kakeknya diam-diam itu, kemudian memilih masuk untuk menjelajahi isinya. Kandang itu sangat bau sekali dan banyak popok kotor di dalamnya. Tyler yang syok melihatnya dan segera berlari keluar. Ia terjatuh di tumpukan salju dan kemudian neneknya menghampirinya. Mereka masuk bersama-sama ke dalam rumah. Neneknya menjelaskan kalau kakek mereka sudah sangat tua. Ia terkadang tidak bisa menahan rasa ingin buang air besarnya dan menggunakan popok untuk mengatasi hal memalukan itu. Tyler mencoba memahami kondisi kakeknya. Mereka melanjutkan kegiatan senang-senang mereka dengan berjalan mengelilingi kota. Sayangnya, rencana ini juga menjadi sangat kacau ketika kakek mereka yang paranoid menyerang seorang pria muda yang dia pikir mengikuti mereka. Becca mencoba menghentikannya dan membawa kakeknya pulang lagi. Kini, Becca dan Tyler sadar kalau rencana liburan mereka mungkin tidak akan semenyenangkan yang mereka kira. Di hadapan dua bocah remaja itu yang terlihat hanyalah segudang misteri dari sikap aneh kakek dan neneknya. Pop, we play this game where you have to... This was young Loretta's high school. Young Loretta and her... Stop following me. No, don't! He's following me! Di malam harinya, mereka juga mendengar suara sangat berisik di luar kamar yang memaksa Tyler untuk membuka pintu kamar karena penasaran. Pemandangan yang mereka lihat dan rekam kemudian adalah pemandangan yang sulit dipercaya. Mereka melihat nenek mereka tanpa pakaian, sedang menggaruk-garuk dinding di depan kamar dengan sangat kasar dan kuat. Malam itu berlalu dengan rasa penasaran dan pertanyaan yang mengganggu pikiran Tyler serta Becca. Kini, rekaman bergaya dokumenter buatan mereka itu mungkin telah berkembang menjadi rekaman misteri mengenai keluarga mereka sendiri. Okay, we think there's someone outside the door. It's 10:47. Di Rabu pagi, hari ketiga setelah Becca dan Tyler berlibur karena sudah tidak bisa menahan lagi rasa penasarannya, Becca memutuskan untuk bertanya kepada kakeknya mengenai kondisi sang nenek, yang kemudian mengungkapkan kalau nenek mereka mengalami kelainan Sandon syndrome. Salah satu tipe demensia yang membuatnya akan lupa apa yang terjadi setelah larut malam. Ia tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Becca dan Tyler belum sepenuhnya percaya, tapi mencoba memaklumi perilaku aneh kakek dan nenek mereka dengan keyakinan bahwa orang-orang lanjut usia mungkin memang seperti itu. Mereka sempat mengadukannya pada sang ibu lewat telekonferensi yang mereka lakukan di laptop. Meskipun kamera laptopnya tidak berfungsi karena rusak secara tidak sengaja oleh nenek mereka, ibu mereka bilang kalau nenek memang sudah aneh sejak dulu. Ia sering tidak memakai sehelai benang pun di taman jika sedang sepi dan tak seorang pun berada di sana. Becca dan Tyler diminta untuk memakluminya. Nampaknya memang banyak hal yang menjadi lebih buruk semenjak Loretta kabur dari rumah meninggalkan orang tuanya demi lelaki yang dicintainya. Bear with it for a couple of days. My parents were strange back then. Papa wears diapers and he keeps them in an outhouse, and Nana walks around at night without a clothes. Terbukti, setelah Becca menanyakan tentang ibunya pada sang nenek, yang memicu neneknya terlihat panik dan melakukan gerakan di luar kendalinya, sehingga Becca harus mematikan rekaman dan menenangkan neneknya. Waktu berlalu, dan hampir malam,
Tyler ingin merekam diam-diam aktivitas di rumah itu saat malam. Ia berusaha menyembunyikan kamera di pojok ruangan. Tapi Becca melarangnya karena ia yang menggandrungi dunia perfilman dan mengatakan kalau itu akan melanggar prinsip etis dalam membuat film. Ia tidak mau film dokumenternya berisi hal semacam itu. Tyler mengalah pada kakaknya. Tapi ternyata pada malam harinya mereka justru merekam kejadian yang lebih aneh setelah lewat jam 10 malam. Nenek mereka yang kembali terkena Sandon Syndrome seperti yang dijelaskan kakeknya, kini sedang berlari-lari serta merangkak tidak menentu. Di lorong rumah terlihat mengerikan. Tyler bahkan jadi ketakutan melihatnya. Ia segera menutup pintu kamar mereka setelah melihat nenek mereka merangkak menghampirinya. Hari berikutnya, di Kamis pagi, rekaman dokumenter yang dibuat Becca berlanjut. Mereka berjalan-jalan pagi di sekitar rumah bersama kakek dan nenek. Selanjutnya mereka saling menanyai diri masing-masing. Pendapat mereka tentang ayah mereka yang meninggalkan keluarga dan kondisi Becca serta Tyler setelahnya tidak seperti Tyler yang sepertinya sudah rela jika ayahnya memulai hidup baru. Becca merasa bahwa dirinya tidak berharga hingga ayahnya malah meninggalkannya. Momen itu berlalu dengan cepat. Becca dan Tyler menjalani lagi hari-hari berlibur di rumah nenek dan kakeknya. Becca kemudian menemukan neneknya tertawa sendirian di ruangan keluarga sambil menghadap dinding. Ia menyapanya tapi kemudian neneknya mencoba menyakiti diri sendiri. Ketika perilaku itu semakin parah dan meningkat intensitasnya, Becca akhirnya memutuskan untuk memasang kamera diam-diam seperti saran Tyler. Mereka kini bersemangat mencari barang bukti demi mengetahui apa yang sebenarnya terjadi pada nenek dan kakek mereka. Hampir jam 11 malam, nenek mulai berkeliaran di dalam rumah dan ia menemukan kamera yang disembunyikan oleh anak-anak. Ia membawanya lalu pergi ke dapur untuk mengambil pisau dan mencoba masuk ke kamar terkunci yang ditempati Becca dan Tyler sambil menggenggam pisau tersebut. Di Jumat pagi, setelah melihat isi rekaman semalam, Becca memutuskan untuk meminta ibunya menjemput ia dan Tyler pulang secepatnya. Selama itu, mereka mencoba mengatur jarak dengan kakek dan nenek mereka yang kini terlihat seperti anjing. I have the deep darkies. I think Nana's not feeling well. You have to laugh to keep the deep darkies in. Dalam kesempatan terakhir wawancara Becca dengan kakeknya, ia melihat kakeknya murung dan mulai menyadari kalau kakeknya juga mengalami gangguan mental semenjak Loretta pergi dari rumahnya. 2 orang sakit jiwa yang tinggal di rumah tanpa ada yang merawat. Becca dan Tyler sepakat kalau itu adalah ancaman. Mereka harus segera pulang sebelum hal buruk dan serius terjadi. Becca mencoba kesempatan untuk menyempurnakan filmnya dengan mewawancarai neneknya lagi tentang ibunya yang pergi dari rumah, yang tampaknya telah memicu kondisi mental yang buruk terhadap kakek dan nenek mereka. Setiap kali Becca menanyakan tentang kepergian ibunya, pasti neneknya selalu menyakiti dirinya sendiri dan menolak bicara lebih lanjut. Becca tidak menyerah. Ia mencoba cara lain untuk membantu neneknya mau berbicara dan menyampaikan penyesalan serta kerinduan ibunya terhadap orang tuanya. Harapan Becca hanya satu, bisa mempersatukan ibunya lagi dengan kakek dan nenek mereka. Becca berhasil melakukannya. Ia membuat neneknya berkata bahwa ia sudah memaafkan Loretta dan mungkin mengizinkannya kembali setelah mendapatkan rekaman itu. Becca melakukan panggilan video melalui Skype dan memaksa ibunya untuk segera menjemput mereka malam itu. Juga ketika Tyler mengalahkan kamera laptop ke arah luar jendela, di mana kakek dan nenek mereka sedang berdiri di dekat kandang ayam, wajah Loretta langsung berubah panik. Ia mengatakan pada anak-anaknya kalau 2 orang parubaya itu bukan kakek dan nenek mereka. Loretta mencoba menghubungi polisi, tapi tidak ada petugas yang menjawab. Ia mau tidak mau langsung pergi ke Manson File setelah meminta Becca dan Tyler melarikan diri ke rumah tetangga terdekat. Sayangnya, mereka malah ditahan oleh kakek palsu mereka yang memaksa untuk melakukan permainan papan, serta nenek mereka yang berusaha membahayakan Becca terus-menerus. Mereka tidak bisa keluar dan terpaksa mengikuti permainan papan yang terasa menegangkan, seolah mereka sedang bertaruh nyawa di dalamnya. Malam semakin larut, perilaku kakek dan neneknya mulai berubah. Becca meninggalkan adiknya sendirian, sementara ia menjelajah basement untuk mencari nenek dan kakek yang asli. Becca menemukan kakek dan nenek mereka yang mulai membusuk bersama dengan seragam dari rumah sakit jiwa di mana mereka pernah bekerja sebagai relawan. Kakek palsunya yang kemudian mengaku sebagai Michelle
mengatakan kalau ia telah mereka dengan dibantu oleh Claire, perempuan tua yang menyamar sebagai nenek mereka. Michelle dan Claire adalah dua pasien yang melarikan diri dari rumah sakit jiwa yang mungkin menjadi gosip yang ingin disampaikan oleh Dr. Sam. Dalam kunjungannya di hari kedua BK, BK dan Tyler sekarang benar-benar berada dalam bahaya yang mengancam nyawa mereka. Michelle berusaha menangkap BK dengan tujuan ingin membunuhnya. Ia menyeret BK ke lantai atas dan memenjarakannya di kamar tidur bersama Claire yang menggila dan berusaha menyerangnya. Di dapur, Tyler ketakutan disiksa mentalnya oleh Michelle. Dia mengolesi wajah Tyler dengan popok kotor miliknya. Sebab ia tahu kalau Tyler punya masalah mengenai kecemasan terhadap kuman. BK sendiri sedang berjuang dengan penyerangan yang dilakukan oleh Claire. Tapi karena panik, dia berusaha membela dirinya. BK secara fatal menuduh Claire dengan pecahan kaca dari cermin yang pecah. Ia mengakui hidup Claire. Di tengah situasi mengerikan itu, BK langsung berlari ke dapur dan menyerang Michelle. Namun karena tenaganya sangat kuat, BK terjatuh dan dikalahkan dengan mudah. Untungnya, Tyler segera menjatuhkan Michelle ke lantai serta memukul kepalanya berulang kali menggunakan pintu kulkas sampai tewas. I see the veiny. Roll today, Becca. Ketika BK dan Tyler keluar rumah dengan panik untuk mencari pertolongan, ibu mereka dan polisi baru tiba di halaman. Setelah kejadian itu, BK bertanya kepada Loretta tentang apa yang terjadi pada hari dia meninggalkan rumah selama 15 tahun yang lalu. Loretta menyatakan bahwa ia bertengkar hebat dengan orang tuanya di mana ia memukul ibunya dan kemudian dipukul oleh ayahnya. Loretta kemudian meninggalkan rumah dan mengabaikan upaya orang tuanya. Ia ingin memperbaiki hubungan keluarga mereka. Loretta menyimpulkan bahwa berbaikan dengan orang tuanya sebenarnya menjadi sesuatu yang mungkin saja terjadi jika ia menginginkannya. Tapi sayang sekali, rencana berbaikan itu terlambat karena orang tuanya sudah tewas sekarang. Lalu, film pun selesai. Sepanjang hidup Becca dan Tyler, mereka memang tidak pernah bertemu dengan kakek dan nenek mereka dari sang ibu. Karena hubungan ibu mereka dengan orang tuanya tidak baik, ibu mereka Loretta dulu kabur dari rumah bersama laki-laki yang menjadi pujaan hatinya, ayah dari Becca dan Tyler, yang di kemudian hari bercerai setelah kedapatan berselingkuh dengan perempuan yang lain. Namun kemudian Becca dan Tyler mendapat tawaran berlibur di rumah kakek dan nenek mereka, yang langsung mereka setujui. Mereka berdua pun berangkat menggunakan kereta tanpa didampingi oleh Loretta. Selama beberapa hari mereka berada di sana, Becca dan Tyler terus melihat perilaku aneh dan tidak biasa dari kakek dan nenek mereka. Tanpa menyadari kalau mereka bukanlah kakek dan nenek mereka yang asli. Mereka adalah pasien rumah sakit jiwa yang kabur dan membunuh kakek nenek Becca dan Tyler yang asli. Yang kemudian mereka temukan jasadnya sudah mulai membusuk di basement. Film horor dengan konsep cerita yang langka dan sangat menarik. Defisit bukan tentang horor supernatural yang mengganggu dan mencekam, tapi justru menjadi film yang jauh lebih gelap dari film-film horor semacam itu. Ide ceritanya saya sadari cukup sederhana. Sutradara Night Shyamalan memberi kita hiburan bertema liburan ke rumah kakek dan nenek yang terkesan menyenangkan, tapi perlahan digerakkan menjadi mimpi buruk yang meneror kita sepanjang durasinya. Apa yang diperlihatkan dalam adegan demi adegan, saya rasa akan membuat penontonnya merasa tidak nyaman dan gelisah sepanjang waktu. Seolah ikut waspada mengenai apa yang selanjutnya kakek dan nenek palsu itu lakukan. Untuk melengkapi keanehan mereka yang sangat mengerikan, menggabungkan aspek psikologi adalah hal terbaik yang membuat film ini menjadi jauh lebih epik. Meski perlu saya akui kalau masih ada beberapa celah plot di Defisit yang sangat mengganjal, seperti mengapa Loretta tidak menunjukkan foto kedua orang tuanya kepada anak-anak agar mereka mengenalinya saat dijemput. Ya, celah semacam itu memang terasa mengganggu, tapi selebihnya Defisit telah menjadi film yang patut dipertimbangkan untuk ketontonan horor yang sangat mencekam. Segitu saja teman-teman pembahasan film kita kali ini. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.